khayalan. Itu pasti karena Rasul yang memberitahukan, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Di surat Ar-Rum juga Allah sudah tegaskan, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Jadi orang yang membayarkan zakat itu termasuk ya amal ibadah maliyah, itu Allah akan lipat gandakan. Maka sama ya dengan sedekah zakat. Dikatakan zakat itu karena an-nama. Zakat secara bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Makanya orang mengeluarkan zakat itu yang cuma 2,5% per tahun. Nanti di awal Januari itu pajak itu naik 12%. Itu bukan per tahun, per setiap kali makan di restoran, per setiap kali servis kendaraan, per setiap kali transaksi di tempat-tempat yang memang dikenakan pajak itu, setiap kali transaksi, bukan setahun sekali. Kalau Allah kan zakat itu setahun sekali, bukan setiap bulan, bukan setiap kali. Ini kalau pajak ini dahsyat sekali. Sudah 12% setiap kali kita makan kalau di restoran. Allah sudah cuma setahun sekali, cuma 2,5%. Kurang baik apa Allah dengan kita? Makanya kalau kita masih belum berusaha baik dengan Allah, mendekat kepadanya, beribadah kepadanya, kita ini jadi hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang pertama itulah ya, harta yang disedekahkan akan dilipat gandakan. Ya. Kalau mau ditambah ya hadis Nabi, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta kata Nabi ketika disedekahkan tidak akan berkurang. Yang pasti akan bertambah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Yang kedua, sedekah dapat mengalirkan pahala kebaikan secara terus-menerus. Nah, ini kalau yang disebut dengan sedekah atau shadaqah jariyah, sedekah jariyah. Ya, mengalirkan pahala yang terus-menerus sekalipun pelakunya sudah meninggal dunia. Ya. Misal orang apa saja, mungkin mewakafkan tanah, membangun bangunan masjid, bangunan, atau membuat jalan, membangun sumur, menggalikan sumur yang manfaatnya bisa didapatkan dalam jangka panjang, mewakafkan Al-Quran ya. Itu kata Rasul, idza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Kalau manusia meninggal dunia, ketika meninggal terputus amalnya kecuali 3. Satu, sedekah jariyah, sedekah jariyah tadi membiayai segala macam proyek-proyek kebaikan yang memiliki maslahat yang besar pada umat. Ya. Lah kita beli kipas ini cuma sekali, Pak. Tapi setiap kali kipas ini bermanfaat bagi orang-orang yang sholat, yang belajar Al-Quran. Setiap kali itu yang membelikan dapat pahala terus menerus, berpuluh-puluh hari, berpuluh-puluh bulan, bahkan bertahun-tahun. Orang membelikan ambal sejedah. Setiap kali orang sujud, orang duduk bertilawah, berzikir, berdoa, maka yang membelikan ambal itu, meskipun dia sudah meninggal dunia, dia akan tetap dialirkan pahala untuknya dari orang-orang yang beribadah. Bagaimana kalau orang itu wakaf tanah yang dipakai dalam waktu yang jauh lebih lama, wakaf bangunan masjid, wakaf sumur yang dipakai oleh orang banyak untuk wudu, untuk minum, untuk aktivitas, pahalanya tanpa batas.
Nah, ini sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kemudian yang ketiga, amal doa daripada anak saleh. Kita stressing pada sedekah jariahnya saja. Dalam hadis yang lain ada sabda Rasul yang mengatakan bahwa ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi seseorang setelah dia wafat. Kalau hadis Muslim ini yang tadi ada 3, tapi ada riwayat yang lain sini katakan ada 7 ya, amalan ya. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Yang pertama, ilman allamahu, ilmu yang diajarkan. Yang kedua, waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang ditinggalkan. Yang ketiga, mushafan warasahu, mushaf yang diwariskan. Maka kita punya program wakaf mushaf yang sebagian mungkin sudah dinikmati oleh keluarga besar Yayasan Islah ini ya. Kita sebarkan ke berbagai penjuru provinsi Lampung, bahkan sampai ke luar Lampung ya, ke Sumatera Utara, sampai ke Sulawesi ya, ke Jawa dan lain sebagainya ya. Nah, ini orang wakaf, kita wakaf itu nominalnya 70.000 per mushaf. Tapi kan orang memanfaatkan mushaf kan tidak cuma sekali kemudian rusak kan. Itu bisa berpuluh, beratus kali, bertahun-tahun dia membaca Al-Quran. Setiap huruf yang dibaca dari mushaf wakaf tadi, yang mewakafkan dapat pahalanya. Belum lagi yang menerima wakaf itu kemudian mengajarkan Al-Quran melalui Quran wakaf yang didapatkan. Oh, itu mengalir lagi pahala yang lebih banyak. Mushafan warasahu ya. Au masjidan banahu, yang keempat masjid yang dibangun. Nah, ini juga memiliki nilai jariah. Au baitan libnis sabil banahu, atau rumah singgah bagi musafir yang dibangun. Setiap orang safar tidak perlu menyewa hotel, tinggal di rumah yang dibangun mungkin di sisi masjid atau di pinggir jalan. Memang dipergunakan untuk rumah singgah. Bukan hanya diberikan rumah gratis, makannya gratis, minumnya gratis, dikasih tempat tidur, wifi-nya gratis dan lain sebagainya. Oh, itu mengalir pahala yang tidak terbatas bagi orang yang membangunkannya. Au nahron ajrau, atau sungai yang dialirkan. Au sedekatan akhrajah min malihi fi sihhatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di saat dia sehat dan waktu dia masih hidup ya. Ini sedekah-sedekah yang terus pahalanya mengalir. Yang ketiga, sedekah adalah bukti ketulusan iman seseorang. Nah, ini tadi di awal kita sampaikan, sesuai dengan namanya sedekah, dari kata sidqun itu artinya tulus. Dalam hadis Muslim dikatakan as-sadaqatu burhan. As-sadaqatu burhan. As-salat, ini hadisnya panjang sebetulnya. As-salatu nurun, as-sadaqatu burhan, was-sabru dia, dan seterusnya. Tapi kita ambil petikannya saja. As-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah burhan ya. Burhan dijelaskan oleh diantaranya Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, guru daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan al-burhan yakni dalilun ala sidqil iman, bukti kebenaran dan ketulusan iman. Makanya orang mukmin itu bukti kebenaran imannya itu mesti ahli sedekah, tidak mungkin pelit ya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, la yajtami'u fi qalbi abdin al-imanu wasyuhu abada. Tidak akan menyatu dalam hati seorang hamba antara iman dan kebahilan, iman dan pelit. Itu nggak akan menyatu. Kalau dia mukmin, sifat bakhilnya mesti menyingkir. Kalau sudah nggak punya sifat bakhil kan berarti dia itu dermawan, ahli sedekah. Tapi kalau dia masih bakhil,
berarti sifat imannya itu yang menyingkir. Maka al-mu'min la yabkhal. Orang mukmin itu tidak bakhil. Kalau ada orang bakhil, imannya ini perlu dibenahi. Karena karakter utama orang beriman itu as-sidqu, as-sadaqah, burhan, bukti ketulusan iman seseorang. Makanya sedekah itu bukan dilakukan supaya ketika kita sudah kaya, bukan. Jadi jangan berpersepsi, punya bayangan nantilah saya kalau sudah kaya baru sedekah. Nah, sekarang masih sulit kok suruh sedekah. Nanti kita akan ketemu hadis ittaqin nara walau bisyikki tamrah. Bentengi dirimu dari neraka meskipun kau hanya bisa sedekah 1 butir kurma, bukan 1 sok, bukan 1 mud, apalagi 1 sok, bukan. Padahal zakat itu ya para jamaah, zakat fitrah untuk di zaman Nabi SAW itu kan berupa 1 sok kurma. 1 sok kurma. 1 sok itu terdiri dari 4 mud. 4 mud itu ya mungkin berapa ya, setengah literan lah. 4 mud itu ya, setengah liter, 1 mud itu. Setengah liter itu kalau diisi kurma kira-kira berapa biji Pak? Saya belum pernah hitung juga ya. Mungkin 20-an nah, 20 atau 25 katakanlah. Itu seperempat sok atau 1 mud. Lah ini kata Rasul untuk sedekah tidak harus setengah 1 mud, nggak harus. Kalau di kilo ya katakanlah setengah kilo lah ya 1 mud itu. Karena kan 4 mud itu 2 kiloan lebih. Tentu kalau kurma lebih berat dibandingkan beras. Tapi katakanlah itu pendekatannya begitu. Jadi tidak perlu orang itu bersedekah kalau punya 2 kilo ya, kalau kita ya beras lah. Meskipun cuma punya sekilo beras masih bisa bersedekah dengan mungkin 1 onnya atau bahkan mungkin setengah on. Ya bayangkan 1 biji kurma Pak. 1 biji kurma pun kalau dimakan ya tidak mengenyangkan. Tapi Rasul memerintahkan kalau memang punyanya sedikit itu tidak menghalangi dari berinfak. Jadi ini yang terkait dengan sedekah. Jangan menunggu kaya. Bahkan sedekahlah maka engkau akan kaya. Jadi jangan dibalik. Saya nanti sedekahnya kalau sudah kaya. Enggak kaya-kaya kalau seperti itu prinsipnya. Tapi sedekahlah maka engkau akan kaya. Karena apa? Dengan bersedekah Allah akan melipat gandakan. Tidak ada harta yang terkurangi karena sedekah. Dengan sedekah Allah akan mengganti. Nanti kita akan ketemu hadis dengan sedekah kita akan didoakan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk isya ya. Nah, baik, mungkin kita pending dulu untuk mengerjakan sholat isya berjamaah. Nanti setelah itu kita lanjutkan sedikit lalu kita buka sesi tanya jawab. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.